Bisa sekarang saya mau nanya ke Pak Ustadz Solepati dan Mbak Risa serta Mbak Janet. Pak Ustadz, apa yang dirasakan di dalam sama yang sana beda? Beda banget. Memang satu aliran, cuma lain masanya ya, lain masanya. Dan saya lihat dari sosok-sosok yang mungkin penghuni di sini itu berwibawa semua dan seperti pakaian perang. Pakai tameng dan pakai tombak itu berjajar di sebelah kiri kita, itu mungkin ada sekitar 7 atau berapa ya, di samping Mas Tuko juga ada. Kalau dari saran saya, saya juga nggak jodohin sama Pak Ustadz ya, Mas Tuko, karena emang mereka berdirinya di sebelah sana semua. Memang pakaiannya itu pakai seperti apa sih, orang gitu, orang Zaman kuno gitu ya. dari sana apa ya? Ya tadi kan aku merasa di sebelah barat, dan masuk ke sini agak-agak cemas. Jadi jantungku cepat banget, jadi berdegan Speednya ya. itu. Saya tuh merasa sih sosok di sini gagal banget gitu. Melihat ya, di sini juga ada Sendang Panguripan. Boleh nggak kita ke sana, Pak? Ya kan? Yuk, penasaran lihat sendangnya seperti apa? Ikuti terus satu jalan. Sendang Panghuripan atau dalam artinya adalah sendang kehidupan ini konon memiliki kaitan erat dengan asal-usul nama kota Madiun. Menurut cerita, pada saat Ki Sura sedang bertapa di tempat ini untuk membuat keris, Ki Sura kemudian mencelupkan kerisnya dan tiba-tiba muncullah sosok Medi atau hantu yang sedang ayun-ayun. Kata ayun-ayun itu kemudian diambil untuk nama sebuah kota yang kini dinamakan Kota Madiun. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, konon sendang ini sering digunakan untuk mengobati orang-orang yang memiliki penyakit serta memiliki khasiat lain. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah berada di depan Sendang Panguripan. Konon ceritanya Sendang Panguripan ini dulu ceritanya ini ada empu yang menancapkan keris. Nah, terus muncullah sosok memedi atau medi berayun-ayun, namanya Mediun. Nah, lebih jelasnya lagi kita tanya kepada yang pernah pengalaman atau mungkin tahu sejarahnya Sendang Panguripan. Apa betul tadi yang saya ceritakan itu menurut Bapak ini? Betul ya? Itu zaman kerajaan siapa Pak? Mungkin orangnya siapa mungkin? Di sini sebelum diadakan kadipaten atau belum didirikan kadipaten, ini masih merupakan seperti uang dan orang melakukan perantara. Nah, pemirsa penasaran, masuk aja ke sana yuk. Lebih dekat lagi. Mbak Sarah dan Mbak Ustadz Solepati sama Janet, monggo Pak, apa yang dirasakan dan melihat sosok-sosok apa yang terlihat nih? Dari tadi nih Mas, pas masuk, aku udah ngelirik Pak Ustadz, gede banget Mas Tukul. Duduk di sana, madep ke sini. Padahal siang Mbak. Padahal siang, siang di sudut ya. Di sini madep ke kita sekarang. Itu sosoknya segimana sih Pak Ustadz? Pokoknya besar banget, menyeramkan, memang sangat menyeramkan, tapi nggak tahu kenapa. Saya sih nggak ngerasa tidak merasa terancam atau takut gitu. Jadi hawanya positif gitu. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Ya kalau saya lihat ya, sebelum saya cerita hantu itu, ini pusaran air kecil gitu, mungkin bekas ketika keris itu ditancapkan, bersumber mata air yang keluar. Katanya sendang ini biasanya digunakan orang untuk apa? Konon ceritanya bisa menyembuhkan segala penyakit, betul Pak? Ya, memang dulu dari masyarakat percaya kepada ini, tapi percaya loh. Sebetulnya mungkin minta ke Tuhan, tapi percaya sama ini. Kadang-kadang dari orang sakit itu mandi di sini bisa sembuh. Pak Mulya, ya. Terima kasih atas informasinya. Salam hormat buat keluarga. Mudah-mudahan
sangat bermanfaat nih pemirsa di seluruh dunia nyata ini kait. Bisa ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Tempat mana yang akan saya datangi bersama Mbak Sarah Wijayanto, Ustaz Terjadi. Seperti apa tempatnya? Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sekarang saya berada di depan pabrik gula terbesar di Madiun. Ya, ini peninggalan Belanda yang masih aktif. Menurut cerita banyak penampakan yang muncul nggak lihat suasana siang atau malam. Penasaran? Nah, pemirsa, kondisinya seperti apa? Tempatnya seperti apakah? Apakah Anda akan kelihatan makhluk-makhluk astral yang ada dalam pabrik? Jangan lama saja, Mister Tukul Jalan-Jalan. Pabrik Gula Rejo Agung Baru. Pabrik gula terbesar di Madiun ini didirikan pada tahun 1894 oleh N.V. Handel Kian Guan, sebuah perusahaan swasta milik warga Tionghoa. Walaupun usianya kini telah mencapai 2 abad lebih, pabrik gula ini masih berdiri kokoh dan berproduksi hingga kini. Karena memiliki nilai historis dan menjadi salah satu daya tarik kota Madiun, pabrik gula ini berencana akan membuat areal wisata dengan mengaktifkan kembali kereta lori bekas mengangkut tebu. Memiliki areal tanah yang sangat luas dan bangunan yang sudah tua, tak heran jika pabrik gula Rejo Agung ini memiliki cerita-cerita mistis. Seperti penampakan wanita yang sedang menggendong bayi yang selalu muncul di siang hari, serta konon kerajaan gaib yang berada di dalam pabrik penggilingan. Nah pemirsa, apa yang membuat Janet sampai tidak sadarkan diri ketika sedang melakukan penelusuran dengan Soleh Pati? Saksikan sesaat lagi. Mbak Sarah serta Pak Ustadz Soleh Pati, setelah kita masuk pabrik gula terbesar di Madiun sejak zaman Belanda sampai sekarang masih aktif nih. Monggo Pak Ustadz, ya dirasakan. Kalau saya sikapi di sini energinya 50-50, 50-50. Tergantung dari kita sendiri dan pengelolaan dari perusahaan itu sendiri, Mas. Kalau kita baik, insya Allah pun akan maju. Tapi kalau kita negatif, akan merosot. Kalau Mbak Sarah, monggo. Kalau saya merasakan mungkin yang lebih ini Mas. Dominan. Bukan negatif juga ya. Cuman memang penampakannya ini memang kayak nggak wajar. Manusia tapi nggak wajar. Nah, pemirsa, lebih detailnya lagi kita masuk ke dalam. Monggo. Pak Suparji ini sebagai apa di sini? Mandor gilingan. Biasanya di tempat ini kabel sering sosok muncul makhluk-makhluk astral, energi negatif itu siang maupun malam ya Pak? Iya, siang dan malam, tapi ya di waktu tertentu. Biasanya sosoknya seperti apa Pak? Kalau di wilayah sini yang banyak, ini ada orang taksi. Sebelah sana ada anak-anak. Ada anak-anak. Ustadz, ya Sarah setelah Janet, apa yang dirasakan Mbak Sarah? Ya Mbak Janet dulu. Coba. Mbak Janet, rasanya memang masuk ke sini karena ruangan sangat besar dan ngerasain sosok yang besar juga di sini. Oh, Mbak Sarah. Baik. Tadi yang tadi saya bilang manusia kok nggak ada kayak tangannya kayak lupa gitu loh Pak. Memang nggak ada. Makanya kayak ini loh semua Ya. makanya saya bilang tadi nggak Itu memang arahnya ke sana, lurus. Kita ke sana, mungkin di penggilingannya ya Pak ya. Nah, mungkin Mbak Sarah, Mbak Janet lebih detail lagi kalau kita agak ke dalam lagi nih. Energinya makin dekat, kita berkenalan sama mereka-mereka. Boleh. boleh. Kekuatan yang saya dapatin ya.